Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Game. Seperti biasa, kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih dengan aku Tika Dan aku Angel. dan senang sekali Angel karena hari ini kita sudah kehadiran sepasang narasumber yang baru saja terpilih sebagai Duta Wisata Deli Serdang 2022. Langsung aja kita sapa, ada Bila dan Saka. Hai. Bila dan Saka, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, ini terlihatnya Angel ya, baru terpilih Ceria ya. segar dan ceria ya. Nah ini kan Bila dan Saka terpilih sebagai Duta Wisata Deli Serdang 2022. Betul. Dan baru saja terpilih ya di Iya. awal Juni lalu ya. Iya. Gimana nih perasaan kalian ketika nama kalian disebut sebagai jawaranya? Aduh, kalau dari perasaannya Kak, campur aduk lah. Campur aduk ya? Gak sekali gitu. menyangka juga gitu. Ya seperti kan senang pastinya kan, senang baru juga pada hari itu juga kan. Orang tua datang langsung sana. Jadi selain senang juga terharu gitu ketika nama disebut kan. Orang tua langsung berdiri, langsung senangnya itu bercampur sama rasa haru gitu. Kayak sedih juga ada. Sedihnya bukan sedih Sedih-sedih yang gimana ya? Iya, sedihnya Terharu gitu. sedih senang, sedih bahagia itu sih. Jadi senang dan juga terharu lah, itu sih perasaannya. Wah, apalagi ini nama Bila dan Saka ketika disebut orang tua, itu anakku gitu ya. Wah, ini dan itu juga baru di 3 Juni ya. 3 Juni betul, kalian betul. terpilih. Nah, kita penasaran nih Tribuners, apa saja sih keseruan ketika ikut Duta Wisata Deli Serdang ini? Ketika kalian tuh ada karantina nggak? Gak ada sih Kak. Cuman maksudnya iya. Ada cuman nggak kayak tahun lalu sistemnya. Berarti ya beda nih ya. Iya. Itu gimana? Mungkin boleh Bila jelasin nih sama Tribuners gimana sih waktu ikut ajang Duta Wisata ini? Nah kemarin pada saat udah lulus masuk finalis nih, kita ada hari pertama itu lewat Zoom ya Bang? Iya betul, Ya, lewat Zoom lewat meeting. Zoom gitu dari pagi sampai sore. Nah di situ ada beberapa pemateri juga yang ngasih kami materi gitu. Ada table manner, ada tentang public speaking. Terus Etika, iya etika. ada etika seperti itu. Terus besoknya kami ada field trip gitu. Jadi mungkin di yang hari pertama kami secara Zoom, besoknya baru kami langsung turun ke lapangan tuh, langsung kayak datang ke wisata. Kemarin tuh kami datang ke salah satu wisata yang ada di Hamparan Perak. Tepatnya di Desa Slema, itu Prima Edukasi Wisata. Di situ dia terletak di Kecamatan Hamparan Perak di Desa Slema. Wow, itu langsung terjun langsung. Iya. Tadi di wisata apa tadi? Wisata Prima Edukasi. Prima Edukasi. Wah, ini jujur Aku Angel ya, baru aku baru dengar. dengar sih. Iya. Dan mungkin dari kalian bisa mempresentasikan ya mengenai wisata-wisata. iya. Nah, terutama yang kami kunjungi pada saat itu ya. Nah, jadi di Prima Edukasi Wisata itu seperti tempat ada seperti danau lah kita katakan, danau kecil atau seperti air. Kalau kakak tahu taman air percut. Tahu Nah, ya, seperti taman air itu percut. dia, seperti itu juga mirip-mirip dengan taman air percut itu, di mana di sana juga ada tentunya nggak hanya pemandangannya aja di sana kan, pemandangan airnya, tapi juga di sana tentunya ada seperti kuliner sederhananya lah, seperti kayak air kelapa, kemudian juga makanan-makanan ringan lainnya, seperti itu sih. Wah, itu kalau udah minum air kelapa pinggiran danau seger banget ya. Nah, ini tadi kita balik lagi nih mengenai Duta Wisata Deli Serdang 2022, apalagi kalian baru terpilih ya. Nah, ini kalian apa pertama kali yang kalian persiapkan ketika ikut ajang ini? Dan apakah ini pertama kali nih ikut Duta Wisata? Yang pertama kali lebih ke mental juga sih Kak. Oke. Mental, terus juga pemateri yang harus kita hafal tentang kuasai. Deli Serdang gitu kan luas gitu, jadi kan kita juga harus menghafal nih wisata apa gitu, juga sistemnya juga gimana di Deli Serdang ini gitu. Kalau dari Saka sendiri ya ini yang pertama sekali gitu kan. Sebelumnya nggak ada gambaran, nggak ada kayak rencana lah gitu mau ikut ajang pageant gini kan. Namun tiba-tiba seperti ada diajakan gitu kan, namun di situ juga mikir tuh, ikut nggak ya gitu, bingung. Masih ragu ya awalnya. Masih ragu ya? karena kan memang nggak ada tergambar gitu mau ngarah ke situ. Akhirnya ya udahlah coba aja gitu, nambah pengalaman kan. Akhirnya kalau setelah terpilih jadi finalis tuh persiapannya kalau Saka pribadi lebih ke materi. Karena dari materi itu bisa membangkitkan mental. Itu sih. Iya.
Jadi dari materi dia membangkitkan mental Iya, ya. semakin banyak materi yang dikuasai, semakin kita tuh lebih pede gitu, lebih percaya diri lah gitu. Lebih percaya diri ya betul. pastinya. Kalau kita udah persiapan ketika melewati proses-prosesnya juga bisa nggak gagu-gagu lah iya. bisa dibilang ya. Benar. Nah ini kan menarik nih, Saka dan Bila pertama kali ya ikut ajang pageant Iya. ini. Apalagi tadi Saka bilang masih awalnya ragu-ragu. Iya. Nah awal kalian tahu ada info Duta Wisata Deli Serdang ini dari mana sih? Atau kalian rajin scroll sosmed atau dari info teman, keluarga atau dari mana nih? Kalau Bila memang sering nyari info-info sih Kak, Oke. tentang yang kayak duta-duta gini gitu kan. Kebetulan juga memang di tempat saya sendiri juga, kenapa enggak gitu kan. Terus juga tahun lalu juga ada bang saya juga ikut, jadi kayak saya juga ngelihat nih kayak pengalaman-pengalaman dia, jadi lebih tertarik juga gitu. Oh berarti lihat dari abangnya dulu ya. Iya. Yang ikut ajang baru ada gambaran nih seperti Iya. apa ajangnya. Kalau Saka? Kalau Saka dari info teman nih. Oke, Info teman memang kan yang kayak Saka bilang tadi kan nggak ada rencana mau ke sana nih, nggak ada lah gambaran mau ke sana, tiba-tiba ada ajakan teman. Ayo Saka ikut nih, ada ajang Duta Wisata Deli Serdang. Bingung tuh langsung, Ini apa gitu ya? apa ini Program gitu kan. apa ini? Hal baru nih gitu kan, baru ya udahlah ikut aja gitu kan. Juga Saka sendiri memang ada juga sih pingin ke arah yang ke situ, namun nggak ada dapat gambaran kalau ikut ajang-ajang pageant ini dulu, nggak gitu. Akhirnya juga coba aja gitu, coba, dan ya tentunya nggak nyoba aja kan, setelah itu juga perlu materi-materi banyak yang perlu dikuasai lebih dalam lagi gitu. Wah, Terus, ada dari info dari teman, ada yang info dari dari abang, abang, jadi gitu. menambah wawasan ya Angel ya. Iya. Nah, ketika kalian ikut Duta Wisata Deli Serdang itu kalian ada berapa finalis nih? Kalau finalis Ketika- kemarin tuh ada sekitar finalis ya, finalis atau awal, pas Awal audisi peserta. pertama kali. Dari audisi pertama kali hingga akhirnya kalian menjadi Audisi finalis. pertama kali itu sekitar 60-an orang. 67 60 hampir 70-an. Hampir 70-an. Dan kemudian untuk menjadi finalis kita berapa bilang? 10 ada 10 pasang, Ah. jadi totalnya 20 finalis. Iya. Langsung 50-nya tersisihkan ya, Iya, 40 sampai iya, 50 betul. tersisihkan. Wah, luar biasa nih. Apalagi ini masih muda-muda ya Angel ya. Jadi contoh Angel. Terus itu tadi kita balik lagi ke proses pemilihan itu ya. Tadi hari pertama kita ada Zoom meeting, terus itu hari kedua jalan-jalan lah gitu ya. Hari ketiganya itu ngapain? Kebetulan kemarin tuh cuma ada 2 hari. Oke. Hari pertama itu kita katakanlah itulah karantinanya gitu kan. Hari pertama Zoom meeting, hari keduanya langsung field trip. Langsung field trip. Iya. Oke, berarti di hari keduanya itu langsung tatap muka ya. Hari Iya. pertamanya itu kita secara virtual. Nah, apa sih ketika kalian merasakan ikut dalam seleksi secara virtual itu sempat nyangka nggak bakal virtual nih, aku pikir tatap muka, dan gimana nih keseruan walaupun virtual pasti ada sensasinya, seru. deg-degannya dong ya, apalagi ketika nama dipilih. Ya, nggak nyangka soalnya karena udah ada ingat gambaran tahun lalu ya Kak, kan Oke. ada karantina. Mungkin kayak, tatap muka aja nih. Terus juga nggak nyangka kok bisa Zoom gitu kan. Berarti kan memang dari awal udah sistemnya beda gitu kan. Mungkin ya tahun lalu kan online kan. Iya. Sementara tahun ini udah mulai renggang tuh Covid kan. Tapi kok masih Zoom gitu Iya. juga kan. Ternyata ya nggak seluruhnya Zoom, besoknya juga kami bisa gitu Field kan trip. bersama. Kalau keseruannya yang di Zoom itu tetap ada. Deg-degan ya. Deg-degannya juga ada. Kalau deg-degan dari materi itu kan nggak mungkin pematerinya cuma ngasih satu arah gitu. Iya, Jadi kan harus kami juga ditanya ada gitu kan. feedbacknya. Perlu menjawab gitu. Iya. Jadi ya dari menjawab itu juga lumayan deg-degan. Kok keseruannya setelah itu kami kayak ada sesi diskusi tersendiri antara kami finalis gitu. Oh, berarti kalian sama finalis Iya. diskusi tentang apa tuh? Diskusi lebih ke arah Perkenalan iya, juga sih. perkenalan. Oke. Terus juga kayak ada games, kebetulan kami salah satu dari finalis ada yang pesulap. Oh, Kami diajak luar bermain sulap. biasa ya Secara makanya. online. Secara Secara online. online, Jadi betul. dia menampilkan apa itu? Itu kayak semacam sulap sederhana dari Trik-trik, kalkulator iya. gitu sih kan. Oh, luar biasa. Berarti ada penampilan bakat juga. Ada. Gimana Ada. nih? Kalau Bila sama Saka apa nih yang ditampili ketika Pada saat bakat? audisi Bella nampil bakat nari Kak. Oke. Kalau Saka public speaking. Public speaking, memang hobi public speaking ya Kak. Iya. Ya, Saka. Kalau Bila nari tarian daerah atau gimana? Tarian etnis Sumatera Utara Kak. Oke, tetap ya Iya. bawakan etnis kita Harus sendiri dong. ya. Iya, iya. Nah, ini kan udah dipilih nih ya, baru-baru banget Baru nih dipilih banget. nih Kak.
Jadi rencana kedepannya nih, Saka dan Bila akan melaksanakan kegiatan-kegiatan apa aja sih untuk menunjukkan pesona-pesona dari wisata Deli Serdang? Ya, 1 tahun nih berarti ya. Apa nih program-program kalian? Udah ada gambarannya belum? Ini ya, program jangkau panjang. Iya, pendek lebih gitu. kami lebih kemarin juga sempat diskusi kan, lebih banyak yang jangka panjang gitu, seperti kan kalau di era sekarang ini nggak jauh-jauh lah kita dari digital ya kan, kayak gitu. benar. Jadi ya kami mau lebih maksimalin dari segi promosi dari digital. Contohnya TikTok kan, TikTok mungkin ya tahun lalu udah dibuat, baru dibentuk juga, tapi belum maksimal di situ. Kami mencoba untuk maksimalin di situ. Kemudian juga kan tahun lalu itu online, sekarang udah mulai bisa offline, banyak kegiatan bisa offline ya kan. Kami juga mau seperti roadshow lah gitu, datang ke sekolah-sekolah, datang gitu kan untuk mempromosikan ke anak-anak muda juga kan, anak-anak SMP, SMA gitu. Kalau ada nih ajang duta wisata, nggak hanya itu juga, tentunya juga memperkenalkan wisata-wisata yang ada. Wisata yang ada, apalagi tadi Saka benar sih bilang bahwa digitalisasi itu juga sangat berpengaruh. Betul. Karena orang-orang mungkin di luar sana ya, Kota Medan ataupun luar Kota Medan tahu-tahu info lokasi wisata kadang dari TikTok, Iya. nge-scroll Betul. TikTok, Instagram ya. Iya. Ya itu berarti kalian maksimalkannya Iya. di situ ya. Berarti bakal roadshow sering nih, jalan-jalan ya keliling Deli Lumayan, Serdang. Insya Allah, doakan saja sih ya. Amin, kita ajak kita dong. Boleh. Nah, Boleh. berbicara mengenai wisata Deli Serdang nih ya, apalagi Deli Serdang tuh luas banget ya. Dan juga banyak potensi wisatanya. Nah, kalau dari kalian sendiri, kalau Deli Serdang ini menurut kalian wisata yang paling aku pengen kenalin wisata ini nih di Deli Serdang kepada teman-teman tuh wisata apa sih kalau kalian yang versinya masing-masing nih? Nah, Bila boleh. Kalau saya sendiri sih ada sih Kak, lumayan deket juga dari rumah saya. Itu ada wisata bunga Bangun Sari. Oke. Nah, dari di situ tuh orang pada ngenalnya kan untuk nanam bunga-bunga aja gitu kan. Padahal di situ juga ada usaha kecil masyarakat Kak, seperti kayak buat gerabah gitu. Nah, di situ sih Kak yang ingin Wisata bangun wisata sari. bunga Bangun Sari. Itu Bunga Bangun Sari. banyak bunga-bunga Iya. ya, penebangan bunga-bunga ya. Itu di mana Bila? Letaknya di Jalan Tanjung Morawa, Gang Madirsan. Oh, itu di sana tuh memang banyak full Iya, bunga-bunga nggak sih? Selain memang keindahan bunga-bunganya, ada geliat ekonomi wisata Iya, juga di betul. situ ya. Nah, kalau dari Saka nih, ini kayak Saka sering jalan-jalan ya sih? Ya, lumayan. Lumayan ya. Pajaknya gitu ya. Mau nampak ya? Kalau dari saya sendiri ya, pertama itu dari mungkin ya tentunya kecamatan sendiri yang ingin Oke. perkenalkan, seperti yang saya kan kebetulan dari Percut Setuan. Dari Percut Setuan, tentunya kayak Taman Air Percut itu kan, mungkin ya dari kita udah banyak juga yang tahu, tapi kan belum juga semua orang tahu. Yang pertama itulah dari kecamatan sendiri. Kemudian juga dari ada nih di STM Hulu, salah satu air terjun yang memang jarang orang tahu. Mungkin di STM Hulu kita banyak yang tahu itu Danau Linting, baru juga air terjun Lau Mentar Canyon gitu kan. Namun di sana juga ada salah satu air terjun yang kebetulan juga Saka langsung sana gitu kan. Diajak teman yang memang tinggalnya di sana, diajak ke sana. Itu ada air terjun Tanjung Rejo nggak salah, itu nama desa Tanjung Rejo gitu kan. Memang di depannya itu biasa aja gitu, biasa aja. Namun pas ke dalam yang masuk ke dalam lagi itu ada memang betul-betul air terjun yang cukup indah gitu kan. Jadi mungkin itu sih yang mungkin banyak orang belum tahu juga gitu kan. Jadi mungkin hal seperti itu. Nah, tadi kan dari Bila nih ya. Kalau Saka sendiri destinasi favoritnya di mana nih? Kalau destinasi favorit nih ya Kak, ada mungkin sebenarnya bukan favorit sih, lebih yang menjadi mendasar juga, yaitu wisata Museum Deli Serdang. Museum Deli Serdang. Yang ada di Museum Kecamatan Lubuk Pakam. Jadi kenapa museum ini itu menjadi bisa jadi dasar gitu kan, orang kunjung sana, jadi juga orang nggak hanya tahu tentang wisata-wisata yang ada di Deli Serdang, tapi juga seperti sejarah Deli Serdang, cerita-cerita tentang Deli Serdang, jadi seperti itu. Kemudian juga dalamnya juga nanti kan ada juga diceritakan, ada juga diberitahu tentang wisata-wisata yang ada. Itu sih wisata, dan itu juga termasuk wisata unggulan di Deli Serdang sendiri. Wisata sejarah ya, kita mengenal budaya dari Deli Serdang mungkin Betul. dari museum itu juga ya.
Nah, kalau museum ini ya Kak, aku selalu merasa tertarik sih untuk bener mengunjungi banget. museum-museum di desa-desa ataupun di kota-kota. Kalau Kakak gimana? Aku juga sih, Angel. Apalagi tuh kalau misalnya museum itu kan salah satu spot juga nih ya untuk anak-anak sekolah belajar budaya. Berarti museum itu nggak hanya mungkin orang merasa museum itu membosankan, tapi Iya. kalau dikorek lebih dalam lagi, Angel, apalagi kalau Betul. dijelaskan lebih seru ya, itu akan jadi salah satu spot wisata yang menarik Betul. juga. Wih, menarik nih. Berbicara mengenai wisata juga gak Nggak ada habis-habisnya habisnya. ya, Angel ya. Apalagi kok wisata tuh Dari seru. Serdang, apalagi dari Serdang. Iya, benar. Yes. Kalau kalian suka wisatanya itu yang pernah kalian kunjungi ya secara pribadi nih, wisata yang pernah kalian kunjungi secara pribadi dan berkesan banget itu di mana sih menurut kalian? Apa juga? Kalau Saka pribadi ya, Saka pribadi itu ke Danau Linting Istanbul. Danau Linting. Karena nggak hanya indah ya Danau Linting itu, tapi juga ada kesannya. Karena Oke. Saka kemarin itu datang ke sana bersama teman-teman tuh. Hmm. Bersama teman-teman yang betul-betul memang kami ke sananya naik kereta bareng-bareng. Kemudian juga sebelum ke Danau Linting kami ada kayak masuk ke seperti ke daerah ladang-ladang gitu sebelum ke Danau Lintingnya gitu kan. Kayak manjat pohon kelapa, setelah itu baru kami bergerak ke Danau Lintingnya. Di Danau Linting itu memang kami nggak melakukan seperti berenang gitu, enggak lah di sana kan, karena memang kedalaman Danau Linting itu kan sampai saat ini belum diketahui gitu. Jadi kami memang nggak memberanikan diri untuk berenang di sana gitu sih. Tapi kalau di pinggir-pinggir masih boleh main air gitu nggak sih? Iya boleh sih. Boleh, Paling masuk kan. Kaki aja boleh ya, tapi terasa airnya ya. Kalau Bila, tempat wisata mana nih yang menurut Bila paling berkesan dan pengen datang lagi? Di Delehu Garden sih Kak. Lehu Garden. Udah pernah dengar? Belum. Itu yang Little Bali itu nggak sih? Bukan. Oh iya, bukan ya. Jadi di situ saya udah lama sih datang sama teman-teman organisasi gitu kan. Jadi di sana itu selain bunga-bunga ada juga tempat foto-foto untuk Kak. Oke, Iya. spot foto itu yang paling dicari ya sama Iya. wisatawan. Apalagi yang cewek-ceweknya. Kayaknya Bila ini penyuka bunga ya Kak? Iya. Iya ya, Bila tadi bunga ya. Iya di situ. Itu sih yang paling berkesan. Pengen sih datang lagi ke situ gitu. Kalau tempat yang itu kan tadi yang udah kalian kunjungi, Datangin. kalau yang pengen Pengen, banget kalian gitu. kunjungi ada nggak Ada. sih di Deli Serdang deh khususnya, apalagi nih masih dekat dengan kota Medan ya. Yang pingin dikunjungi ya, Mm-mm. apa ya yang pingin dikunjungi? Kayak semuanya udah dikunjungi mereka nih Kak. Iya. Adanya. Kalau Bila udah masuk list nih tapi belum mau di-spill ya. Nanti deh kita bakal tahu nih tentang lagi mikir-mikir ya di mana lokasi pengen dikunjungi. Nah, terkait dengan wisata sendiri, apalagi ini kan setelah kita 2 tahun ya terdampak pandemi, wisata sempat drop juga dan kini sudah mulai bangkit kembali. Nah, ini Bila dan Saka nih, bagaimana melihat potensi wisata khususnya Deli Serdang saat ini dan apa yang perlu dilakukan mungkin dari kalian saran-sarannya untuk wisata, geliat wisata di Deli kembali. Serdang ini untuk bisa bangkit kembali? Tentunya memang dari potensi wisata dari Deli Serdang ini cukup ada lah ya Kak. Oke. Ada lah dibilang, dan menjadi sebuah potensi wisata yang dapat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, Sumatera Utara dan juga nantinya Indonesia gitu. Tentunya geliat untuk membangkitkannya kembali setelah pandemi COVID-19 ya tidak lain dan tidak bukan sosial media ini. Oke, Gitu. balik lagi Banyak. ya, mempromosikan. Iya, betul. Mempromosikan dari media sosial itu kan nggak selain mudah, tapi juga efisien gitu. Iya, oke. Kita cuma mengunjungi, kita videokan, baru kita edit lah sikit-sikit gitu kan, kemudian kita upload gitu. Nah, jadi yang seperti itu dari sosial media itulah nanti kita kemas dan kita upload, kemudian banyak orang yang tahu. Seperti TikTok nih kan, mungkin tempat-tempat restoran makan gitu, entah kayak ya Restoran gitu. hits Kota Iya. Medan, Iya, pasti betul. tuh muncul Cuma FYP kayak ya. sekilas view-nya aja gitu Iya. kan, baru kayak apa hal yang menarik, dari situ orang banyak yang tahu, banyak orang yang tertarik untuk datang, jadi seperti itu sih. Berarti kalau dari Saka, gimana caranya agar wisata kita bangkit kembali, mempromosikan Mempromosikan. bagaimana kita mempromosikan dengan cara yang seru ya, biar orang tertarik juga ya. Kadang cara untuk mempromosikan tuh sangat berpengaruh Iya. juga ya. Iya. Kalau Bila nih, Kurang lebih sama juga Iya. sih Kak, sama Bang Promosi Saka ya lebih promosi juga gitu kan.
selain itu juga saya juga ingin mempromosikan kebudayaannya juga gitu, Oke. keseniannya gitu yang ada di tempat tersebut. Karena sosial media ini lebih cepat gitu orang nanggapnya gitu kan, gitu. Itu aja sih, Kak. Itu tadi mengenai Oke. kebudayaan, wisata budaya berarti ya. Kalau di Deli Serdang ini yang paling kuat itu apa sih, yang paling besar potensinya untuk wisata budaya selain museum ya? Kalau Untuk belajar potensi budaya ya, budaya sendiri yang di Deli Serdang lebih menonjol tuh seperti Melayu sih Kak. Iya. Karena dari kemarin juga kami saat grand final tuh kan, kami menggunakan pakaian Melayu. Baju Melayu pengantin. pengantin Iya. yang kemarin. Tapi kalau semalam kami juga ada kegiatan itu seperti menggunakan pakaian Melayu harian ya, Iya. bilang. Ya, jadi seperti itu Melayu sih yang lebih menonjol. Dan juga sebenarnya suku asli dari Deli Serdang ini sendiri kan ada 3. Biasa itu disebut dengan Mekarsi atau juga si Mekar. Mekarsi ini Melayu, Karo, Karo, Simalungun. Makasih. 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 Itu singkatannya. Oke, itu tadi kan kita udah cerita-cerita banyak nih ya Kak tentang wisata di Deli Serdang, Bener tempat-tempat banget. yang pengen kita kunjungin. Terus itu kita penasaran nih ya, ini kan pertama kali untuk Gila dan Saka nih Kak untuk ikut di dunia pageant nih. Bener Kira-kira dari kalian berdua nih, persiapan-persiapan apa sih yang dibutuhkan gitu kan ketika kita mau ikut terjun ke dunia pageant ini sendiri? Kalau persiapan yang dibutuhkan tentunya kepercayaan diri sih. Karena kan nanti ketika kita dalam dunia pageant tuh kita berhadapan dengan orang banyak, berhadapan dengan publik. Gak hanya kita menunjukkan dari gesture kita kayak fashion show gitu, tapi juga kita kemampuan kita dalam public speaking depan orang banyak. Jadi lebih banyak berlatih sih ketika kita ingin masuk ke ajang pageant ini. Berlatih, lebih banyak berlatih berbicara di depan orang banyak juga. Kemudian juga seperti ya itulah yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Bila sama atau ada jawaban lagi? Nambah dikit aja. Dapat dikit. Kalau Bila lebih ke wawasan sih Kak, Oke. wawasan. Karena juga penampilan itu juga tidak menilai untuk menjadi duta gitu kan. Lebih ke wawasan juga sih itu aja. Oke, wawasan dan percaya diri itu Percaya diri. adalah tips dari Bila sama Saka untuk bisa ikut ajang pageant. Mungkin gak hanya duta wisata Deli Serdang, namun ikut ajang-ajang Ya, lain pun benar. wawasan dan juga percaya diri itu yang paling penting ya. Nah, berbicara nih, tadi perhatikan guys, kalau misalnya Saka sama Bila ini berbicara sudah teratur, mannernya. Nah, itu kan ketika kalian sudah ikut ajang duta wisata Deli Serdang. Nah, kalau sebelumnya, ini kalian gimana sih? Kita penasaran kepribadian Bila sama Saka ini, apakah sama yang seperti sekarang atau beda banget setelah ikut duta wisata Deli Serdang? Kalau Saka ya, Mm-mm. sebelum ikut duta wisata Deli Serdang, ya, kurang lebih juga sama, tapi Oke. lebih menempatkan posisi aja. Oke. Memang kan Saka ketika SMA juga kan itu udah mulai menjadi ketua kelas gitu kan. Jadi kan ketua kelas nggak semerta-merta kita sukanya aja gitu kan. Iya, Ada benar. kadang posisi di mana kita harus serius gitu. Ada juga ketika dengan teman kita tetap asik juga. Jangan pula ketika teman pun formal kali kan. Kawan-kawannya pun nanti Kita satu kelas loh. Jangan kayak Pak Guru dong. Nah, gitu kan. Jadi lebih ke nggak juga terlalu formal tapi juga bisa di kondisi yang asik gitu. Ada Gitu sih. Menempatkan diri ya. Hingga saat ini pun juga Saka berusaha untuk menerapkan itu. Kalau serius ya serius, kalau kita yang bercanda ya tetap asik gitu. Itu sih. Bercanda asik sama teman-teman ya. Kalau Bila gimana nih? Apakah berbeda banget kepribadiannya sama sekarang atau sama nih dari dulu memang seperti Bila sekarang ya? Ya nggak jauh beda sih Kak. Cuman kan kalau sebelum ikut ini mungkin agak deg-degan juga sih kalau misalnya jumpa dengan orang-orang banyak gitu ya, kurang percaya diri juga gitu. Nah, jadi setelah ikut ini juga karena udah ada materi-materi yang udah disampaikan, jadi kan lebih menambah kepercayaan diri gitu kan, juga lebih melatih public speaking gitu, juga menempatkan posisi sih kayak Bang Saka tadi. Berarti sangat berpengaruh sekali ya ketika kalian ikut proses duta wisata Deli Serdang ini, banyak Iya, banget Kak. pelajaran yang Benar, kalian karena dapatkan banyak ya. banget materi yang memang disampaikan dan juga kami terima gitu. Jadi memang memberikan pengaruh lah. Iya. Pengaruh ya duta wisata Deli Serdang Iya. itu. Tribuners, kalau kalian mau seperti Bila sama Saka, ikut langsung ya tahun betul, depan. betul. Nah, ini selain dari menjadi duta wisata Deli Serdang, kita penasaran nih kegiatan tuh, Jo? sehari-hari Saka dan Bila ini ngapain nih Ngapain sehari-hari ya? ya? Kepo ya?
Angel ya, kepo ya. Ini kan udah jadi duta wisata Deli Wisata. Serdang nih. Selain kalian jadi duta, aktivitas sehari-hari ngapain aja sih? Kalau Saka, aktivitas sehari-harinya kebetulan kan Saka juga masih menjadi salah satu mahasiswa nih di salah satu universitas negeri yang ada di Sumatera Utara, tepatnya Universitas Sumatera Utara. Di USU Iya. ya. Jurusan akuntansi di situ, ngambil jurusan akuntansi. Kegiatan sehari-harinya tentunya nggak jauh ya kuliah. Jauh dari tugas. Tugas. Oke. Nggak jauh-jauh dari sana kan. Selain itu juga ada sih gabung-gabung di beberapa kayak organisasi kepanitiaan gitu. Dan sekarang juga lagi sedang adalah kegiatan kepanitiaan yang perlu diselesaikan. Kayaknya nih selain Aktif ya ya. Angel ya. Aktif Itu memang anaknya. perlu sih Angel. Waktu muda itu nggak boleh cuman kuliah pulang ya, tapi harus aktif biar juga selain meningkatkan wawasan juga relation juga perlu Betul. diperluas. Bila gimana nih? Kalau Bila karena baru tamat juga ya Kak, jadi saya pas masih sekolah nih ya biasa kegiatan anak sekolah gitu kan, belajar, pulang, kalau nggak ya main-main ke rumah teman gitu juga kan. Di Bila juga di sekolah ikut ini eskul tari gitu, jadi kadang juga ada job-job, nerima job dari luar gitu. Nah kebetulan kemarin pas sudah tamat, Bila dapat jalur senam PTN gitu. Sebenarnya belum ngebayangin sih mau kuliah jurusan apa gitu, belum ada persiapan gitu kan. Nah, pas udah masuk PTN, dia juga ngambil jurusan kehutanan, Kak, di Universitas Sumatera Utara. Kebetulan alhamdulillah jebol gitu. Jadi udah ngelewatin tahap-tahap untuk administrasi gitu kan. Jadi tinggal menunggu jadwal untuk masuk kuliah aja. Sekolah. Maba sama juga baru semester 2. Ini mereka muda-muda banget tapi aktifnya itu loh Angel yang harus ditiru ya. Nah, kita penasaran juga nih, ini kan berbicara mengenai pariwisata ya. Kalian punya waktu khusus nggak sih untuk bisa menyempatkan satu hari nih misalnya untuk aku tiap 1 bulan sekali tuh wajib wisata nih, atau seminggu sekali baik dalam jarak dekat ataupun jarak jauh, ada nggak sih meluangkan waktu khusus untuk traveling? Gak jadi sedang tapi mungkin di luar Sumatera atau di kota Medan gitu. Kalau Saka sendiri ya, nggak ada sih waktu khususnya kapan harus berpariwisata, kapan harus menjalankan kegiatan sehari-hari. Nggak ada sih. Ya ketika kalau memang lagi ingin pergi nih, keluarga tiba-tiba ngajak ke sini, ke tempat wisata ini, ya ayo gitu. Kalau waktu khususnya sih nggak ada sih ya. Nggak ada, berarti kapan ada peluang Iya. aja ya. Langsung caps deh. Tapi Langsung setelah cas. jadi duta ini lebih banyak kan tentunya harus untuk sih. mengarah ke wisata-wisata, terutama yang di Serdang. Dan khususnya Deli Serdang Iya. ya. Tapi kalau kalian ini tipe traveler yang solo traveler atau suka rame-rame sama temen nggak sih? Rame-rame sih. Rame-rame ya. Berani motoin nggak? Iya betul. Kalau sendiri Trik-trik ya. selfie sih. Iya. Foto selfie terus gitu. Iya. Ya sih. Si cantik belum iya. menjawab. Ini sama juga sih Kak, kurang lebih nggak ada memfokuskan waktunya untuk liburan kapan ya. Kapan aja gitu mau moodnya apa gitu. Kapan ada waktu dan uangnya. Itu sih yang paling penting ya. Kalau mau wisata tapi nggak ada duit, tapi bisa aja kan ya. Bisa. Misalnya juga wisata murah di Deli Serdang juga banyak ya. banyak. Wisata Pematang Johar kalau nggak salah itu 5.000 atau 10.000. Iya Kak. Yang sawah ya. Iya benar. Iya, Nah, modal belasan ribu udah bisa jalan-jalan ke tengah sawah, foto-foto selfie ya. Luar biasa loh nih Tribuners tempat wisatanya. Iya, tapi jangan lupa Kak, Apa walaupun tuh? gitu kan kita harus siapin transportasi. uang juga. Makanya perlu Harus ngajak kawan aja. Iya. Biar bisa nebeng ya. Sum-suman. Sum-suman ada tuh zaman kapan tuh ya kita zaman-zaman kayak gitu ya. Nah, tadi juga mengenai pariwisata. Aku juga penasaran. Mungkin ada sebagian orang ya untuk wisata itu ada yang mentingin foto-fotonya atau ada juga yang mentingin cerita di balik wisata tersebut. Kalau kalian tipe yang kayak gimana? Saka ya? Saka foto sih. Iya, jujur. iya. Sama Benar. sih Kak, foto. Lebih suka, iya kalau Saka ke sana, nggak cuma Saka aja yang bisa ngerasain di sana, pemandangan di sana. Jadi lebih ke
mengeksposnya juga ke orang banyak, jadi orang juga tahu kalau di sini tempatnya bagus gitu. Itu yang penting ya. Iya. Di mana tuh? Nah, Kita bisa iya. informasiin, apalagi udah Orang-orang- jadi duta Ya, wisata orang-orang dari bisa Serdang ya. datang kan jadinya gitu. Nah, selain itu tadi Kak, apa tuh, kita Jel? penasarannya soal tips nih. Iya. Tips budgeting mungkin ya. Aduh, kok udah budget. Oh, budget itu yang paling penting juga ya. Nah, kalau misalnya mungkin kan ada tipe orang yang untuk wisata udah deh keluar uang banyak aja nggak masalah, atau ada yang tipe yang transport segini untuk ke wisata satu segini. Nah, kalau kalian tuh seberapa penting sih budget untuk wisata nih? Mungkin juga jadi tips sama Tribuners yang lagi di rumah. Kalau budget ya, Mm-mm. budget nih emang ini ya Agak susah ya. susah ya. Lo nabung dulu baru bisa jalan-jalan. Tergantung nih Apa kalau tuh? perginya Sama sama siapa? keluarga, tentunya kan Gak usah mikirin ya. Nganggur aja. Tanggung ya. tentunya nanti kalau nanti yang kami kan juga kadang-kadang perlu ke wisata-wisata, ya perlu juga lah ya Iya. mikir-mikir kan budgetnya, transportasinya berapa, kemudian juga biaya masuknya Iya. berapa gitu kan. Jadi seperti itu sih. Kalau budget ya penting memang. Penting harus juga direncanakan Iya, ya. betul. Nanti kan kalau nggak direncanakan tiba-tiba ada yang urgent di sana yang diperlukan kan. Nah lo, paling ada ribet. ATM ya. Iya. Iya. Ah, ya itu sih. Wah. Nah, balik lagi nih berbicara mengenai Duta Wisata Deli Serdang ya. Ketika kalian menjadi jawaranya nih, tadi kan juga orang tua juga jawara. happy ya. Nah, sebelum itu apa respon orang tua ketika kalian mau ikut ajang ini? Langsung support kah? Oh, kamu harus ikut, atau sebelumnya ada challenge dulu nih untuk bisa ikut ke Duta Wisata ini? Kalau Saka ya sebelum ketika pertama kali ikut audisi lah pertama kali, ya orang tua ya biasa aja gitu. Oke. Ya udah ikut nggak apa-apa, nambah pengalaman. Setidaknya di audisi kan juga udah nambah pengalaman tuh berbicara depan orang banyak kan. Jadi ikutlah. Orang tua pun ya nggak berharap lebih gitu kan, nggak berharap apa-apa juga. Dan kemudian kalau udah setelah masuk menjadi finalis, itu mulai di situ peran tuh? orang tua lebih. Oke. Dari langsung ayah- effortnya langsung Ayah besar sendiri ya. itu tiap hari kayak berikan, weh jangan lah gitu. Weh jangan. Kayak gini. Nanti kalau mau jawab lebih gini gitu. Nanti kalau mau nampil ya gini gitu, seperti itulah. Kalau itu, dan setelah menjadi juara, senang sekali. Lega banget kayaknya ayahnya ya. Ternyata ini bener yang dikuajarkan ya. Iya. Ujangan yang paling diingat tadi selain yang misalnya nampil harus gini-gini, apa sih pesan nasihat orang tua Saka lah nih ya ketika akan melaju ke grand final itu? Kalau kan orang tua juga sendiri nggak hanya tentang grand final gitu Iya, ya, benar. memberikan saran masukannya. Tapi yang paling saya ingat sih, ini secara umum ya, Iya, secara umum. gini, jadilah bermanfaat bagi orang lain. Jangan teruslah menolong orang lain, nggak usah berharap orang itu langsung membalas kebaikanmu. Tapi terus berbuat baik pada orang lain sampai di suatu situasi yang nggak kita ketahui, tiba-tiba entah siapapun itu, kapanpun itu, tiba-tiba bantuan itu datang sendiri kepada kita. Oke, menolong dengan ikhlas ya. Benar itu. Kalau Bila gimana nih? Bagaimana sih peran orang tua untuk dalam hidup Bila dan juga ikut ajang ini khususnya? Kalau peran orang tua sih memang penting ya Kak ya. Apalagi memang support sistemnya itu orang tua gitu kan. Pas Bila ikut ini pun memang full, memang orang tua tuh memang support banget gitu. Baik itu apa ya, uang lah gitu kan, uang atau transportasi gitu iya, kan. betul. Pokoknya orang tua tuh dukung banget gitu kan. Ya gitu sih. Wah, Peran peran orang tua biar bisa jadi restu orang tua. Orang tua itulah yang paling penting untuk membawa kita menjadi lebih baik lagi ya. Betul. Wah, ini luar biasa nih Angel baktinya. Nah, kita udah sampai di penghujung banget acara nih. Kak. udah di Tapi kita ujung tanya ya? dulu nih, Apa kalau tuh? Tribuners yang penonton nih penasaran tentang Duta Wisata Deli Serdang, mungkin boleh di-spill dong, cari-cari informasinya di mana sih? Ah ya, ini penting juga Ya, ya. ini paling penting kayaknya ya, promosi ya. Untuk kalian semua, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Deli Serdang, khususnya juga anak-anak muda yang ingin mencari informasi tentang duta wisata ataupun wisata-wisata yang ada. Kalau dari Instagram sendiri, kalau secara umumnya untuk wisata itu ada
disebut Porapar Oke. underscore Deli Serdang itu di Instagram. Kemudian juga kalau untuk duta wisata itu di Instagram ada dutawisata.deliserdang. Nah juga kalau dari Facebook, TikTok juga ada, TikTok Duta Wisata Deli Serdang juga ada, bisa langsung dicari, dan itu yang mulai kami tingkatkan. Kemudian juga dari Twitter hingga Twitter, YouTube lah, YouTube Pariwisata Deli Serdang Cup. Dan juga ada apa lagi ya, Twitter, YouTube, dan Facebook. Facebook juga Pariwisata Deli Serdang Cup. Jadi untuk masyarakat, terutama Kabupaten Deli Serdang dan anak muda, jangan lupa ya untuk follow dan langsung cek aja gitu. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube-nya. Semua lengkap ya, Semua informasi media, semua ada di sosial media yang tadi Saka dan Bila sebutkan. Betul. Itu dia tadi Angel ya, seru banget ya Angel bincang-bincang mengenai Duta Wisata Deli Serdang, gak hanya mengenai ajangnya saja, programnya saja, namun juga bagaimana meningkatkan pariwisata yang ada di Sumatera Utara khususnya, karena kita kan harus berlibur di Sumatera Utara aja ya, di Sumut aja. Oke. Itu dia Tribuners bincang-bincang kita hari ini bersama Duta Wisata Deli Serdang, ada Bila dan juga Saka. Jangan lupa nonton Smart Games setiap hari Minggu pukul 5 sore hanya di YouTube dan Facebook Tribun Medan. Mungkin sekian dulu ya Tribuners. Aku Tika, aku Angel dan narasumber kita. Saya Nabila Putra Ramadhani. Saya Muhammad Saka Armaja. Pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.